Selamat siang semuanya, saya Irene Regina Cianingsi dengan NIM 211418054. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah linguistik kontrastif. Saya akan menjelaskan linguistik kontrastif, sistem pembentukan morfologi verba bahasa Batak Toba dengan bahasa Indonesia. Mari disimak. Analisis kontrastif menurut Tarigan 2009 adalah suatu prosedur kerja yang memiliki 4 langkah. Yang pertama, memperbandingkan B1 dengan B2 karena di sini bahasa Batak Toba adalah bahasa pertama masyarakat Batak Toba, sedangkan B2 mereka adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, kita memprediksikan atau memperkirakan kesulitan belajar dan kesalahan berbahasa apa yang ada pada B2 mereka. Dan yang ketiga, menyusun atau merumuskan bahan yang akan diajarkan kepada mereka dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, menjadi cara atau teknik untuk menjadikan pelajaran bahasa kedua atau bahasa Indonesia dengan analisis kontrastif diharapkan pelajar bahasa kedua menjadi lebih baik. Jadi, analisis kontrastif adalah suatu kajian terhadap unsur-unsur kebahasaan untuk keperluan pengajaran bahasa kedua atau bahasa Indonesia, terutama untuk mengatasi kesulitan dan kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh siswa atau masyarakatnya. Di sini saya juga akan sedikit menjelaskan tentang verba yang menggambarkan proses perbuatan atau keadaan menurut KBBI dan menurut Gorskev. Kata kerja atau verba adalah segala macam kata yang dapat diperluas dengan kelompok kata dengan plus kata sifat. Kita akan mengambil hanya dua contoh, awalan ma dan mar. Yang pertama, awalan ma sama dengan awalan me dalam bahasa Indonesia. Awalan ini dibedakan antara awalan ma murni dan ma ditambah imbuhan lain. Awalan ma ini dapat membentuk kata kerja aktif transitif, membentuk kata kerja aktif intransitif. Apabila ma dibubuhkan dengan kata-kata yang lain, akan ada perubahannya seperti yang kita lihat. Dilanjut dengan contoh, awalan ma membentuk kata kerja transitif. Yang pertama contohnya ma plus angkat, kata dasar lompat, dibaca dalam bahasa Batak Toba mengangkat, yang arti dalam bahasa Indonesianya melompat. Dan yang kedua ma plus ombak, kata dasar kaki, dalam bahasa Batak Toba mengombak, dalam bahasa Indonesia mencangkul, dan seterusnya. Fungsi awalan seperti dalam contoh di atas sama dengan fungsi awalan me dalam pembentukan verba bahasa Indonesia. Baik awalan ber maupun awalan me dapat dibubuhkan pada nomina adjektiva atau bentuk prakategorial seperti halnya awalan ma dalam bahasa Batak Toba. Jadi di sini dicontoh diperlihatkan bahwa bentuk dasar dalam bentukan berawalan ma bahasa Batak Toba sama kelasnya dengan bentuk-bentuk dasar dalam bentukan yang berawalan ber atau me dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua ada awalan mar sama dengan awalan ber dalam bahasa Indonesia. Sebagian besar bentukan verba aktif dalam bahasa Batak Toba dibentuk dengan pengimbuhan awalan mar. Verba bahasa Batak Toba dapat dibentuk dengan membubuhkan awalan mar pada bentuk dasar berupa nomina, kata sandang yang ditambah imbuhan lain, kata kerja ataupun kata sifat tambah imbuhan lain. Contoh bisa kita lihat bahwa awalan mar dibubuhkan dengan bentuk dasar nomina. Yang pertama ada mar plus arta yang kata dasarnya harta dibaca dalam bahasa Bataknya Marararta yang berarti berharta, dan yang kedua ada mar plus sibong yang kata dasarnya kerabu yang dibaca dalam bahasa Batak marsibong yang artinya berkerabu, dan seterusnya. Dalam bahasa Indonesia fungsi awalan mar bahasa Batak Toba seperti ini disamakan dengan fungsi awalan ber dalam bahasa Indonesia. Fungsi ini pembentukan verba bahasa Indonesia dapat dibubuhkan pada bentuk dasar yang berupa nomina dan adjektiva. Dan yang terakhir bahwa kita sudah bisa melihat persamaan dan perbedaan pembentukan verba bahasa Batak Toba dan verba bahasa Indonesia. Yang pertama itu yang tadi awalan ma dan me dalam bahasa Indonesia. Persamaannya adalah fungsi sebagai bentuk verba aktif transitif atau intransitif, dan yang kedua ada fungsi awalan ma bahasa Batak sama dengan fungsi awalan me untuk verba aktif transitif dan intransitif. Dan yang ketiga ada awalan ma dan me dalam pembentukan verba bahasa Indonesia dapat dibubuhkan pada bentuk dasar yang berupa nomina, adjektiva, dan kata prakategorial. Di sini dapat perbedaan juga apabila bentuk dasar yang disejarkan itu berbeda kelas katanya. Penggunaan awal seperti ma di atas tidak selalu dapat disejarkan dengan penggunaan awalan ber atau me. Dan yang kedua ada awalan mar yang dalam bahasa Indonesia itu ber. Yang persamaannya adalah fungsi awalan mar bahasa Batak sama dengan fungsi awalan ber membentuk verba intransitif, dan yang perbedaannya itu dalam awalan mar dan ber adalah verba bahasa Batak Toba dapat dibentuk dengan membubuhkan awalan mar pada bentuk-bentuk dasar yang berupa nomina, kata sandang yang ditambah imbuhan lain, kata kerja atau kata sifat yang ditambah imbuhan lain. Dan yang kedua dengan fungsi seperti itu, awalan ber dalam pembentukan bahasa Indonesia dapat dibubuhkan pada bentuk dasar yang berupa nomina dan
adjektiva. Sekian materi yang telah saya paparkan. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun penulisan kata atau pengucapan yang salah. Terima kasih.